Apa kabar semuanya? Luar biasa, pasti tuh. Nah, adik-adik ketemu lagi sama Kak Nona di sekolah minggu online Gereja Kristus Penebus. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, sebelum kita memulai sekolah minggu kita hari ini, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau beri bagi kami Tuhan. Saat ini kami mau memulai sekolah minggu kami, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami hati yang selalu mau memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Berkati kami semuanya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Nah, sekarang semuanya bangkit berdiri, kita mau sorakan haleluya 3 kali. Berapa adik-adik? 3 kali ya. Yuk semuanya bangkit berdiri. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji bagi Tuhan. Sekarang kita mau angkat pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Pujian bagi Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, semuanya pasti semangat ya adik-adik. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau minta supaya Roh Kudus ada dalam hati adik-adik, supaya Roh Kudus mau bekerja lebih lagi saat adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Siap adik-adik? Kita mau angkat pujian, Ku yakin saat Kau berfirman. Semuanya sungguh-sungguh ya adik-adik. Berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Semuanya angkat tangannya, katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
pujian. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Yuk angkat tangannya, dua-duanya adik-adik. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk puji-pujian Tuhan yang sudah kami berikan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati kami untuk Engkau. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu. Berbicara lebih lagi Tuhan, bagi kami semuanya Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang selalu takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Tentunya luar biasa. Nah, adik-adik, saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap di rumah? Sudah siap? Apakah boleh adik-adik mendengarkan firman Tuhan sambil makan? Telot. Tidak boleh, ya? Apakah boleh sambil jalan-jalan mendengarkan firman Tuhannya? Oh, no. Kalian mendengarkan firman Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Oke, adik-adik? Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang seorang pahlawan, tentang seorang superhero yang berani. Adik-adik yang mengikuti sekolah minggu online minggu lalu pasti sudah tahu. Siapa adik-adik? Ya, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Gideon. Gideon yang sangat luar biasa. Walaupun Gideon itu tidak mampu dan merasa tidak percaya diri, tapi Gideon dan bangsa Israel bisa mengalahkan orang Midian. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membahas beberapa fakta sejarah Alkitab tentang Gideon. Tapi sebelumnya kita mau mengucapkan super kebenaran kita hari ini. Super kebenaran kita hari ini adalah, walaupun aku kecil, Tuhan menyertaiku. Kita ulangi lagi ya adik-adik. Yuk, semuanya siap? Kita akan mengulangi dan mengucapkan super kebenaran kita hari ini. Walaupun aku kecil, Tuhan menyertaiku. Kita ulangi lagi ya adik-adik. Walaupun aku kecil, Tuhan menyertaiku.
Nah, adik-adik, Kak Inggar lanjutkan. Kita hari ini akan membahas 3 fakta tentang cerita Gideon. Fakta yang pertama, kita akan membahas tentang Midian. Dan fakta yang kedua, kita akan membahas tentang Gideon. Dan yang ketiga, kita akan mencari tahu apakah itu para hakim-hakim. Adik-adik sudah siap mendengarkan? Oke adik-adik. Fakta yang pertama, kita akan membahas tentang Midian. Nah adik-adik, tahukah adik-adik saat bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, masuk ke tanah Kanaan, bangsa Israel ini harus mengalahkan bangsa-bangsa di negeri tersebut di Kanaan. Nah, termasuk bangsa Midian adik-adik. Nah, adik-adik, bangsa Midian ini adalah bangsa yang menyembah dewa. Di antaranya adalah dewa Baal. Ada juga dewa Asitores. Nah, adik-adik, awalnya bangsa Israel itu bisa mengalahkan bangsa-bangsa di Kanaan. Tetapi adik-adik sayangnya bangsa Israel ini mereka malah ikut-ikutan menyembah dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Ya, tadi dewa Baal, dewa Asitoret, mereka orang-orang Israel mereka ikut menyembah dewa-dewa tersebut adik-adik. Nah, adik-adik, akibatnya Tuhan menjadi marah dan menyerahkan orang Israel ini untuk diserang oleh orang-orang Midian. Nah, adik-adik, kita lanjutkan di fakta sejarah yang kedua. Kita akan membahas tentang Gideon. Nah, adik-adik, Gideon ini berasal dari suku terkecil di Manasye, yang adalah keturunan dari Yusuf. Akan tetapi karena Gideon yang berani membela bangsanya, suku ini akhirnya dikenal menjadi suku yang gagah perkasa adik-adik karena kepahlawanan Gideon. Nah, adik-adik, Gideon ini bertumbuh saat bangsanya ini berperang adik-adik. Saat bangsanya ini melawan banyak suku-suku bangsa lain. Sehingga Gideon ini selalu merasa bahwa Tuhan itu tidak menyertai dia adik-adik. Nah, hal ini yang mengakibatkan Gideon ini bertumbuh jadi tidak percaya diri. Tetapi luar biasanya, walaupun Gideon ini awalnya tidak percaya diri, tetapi Tuhan memakai Gideon dengan luar biasa. Tuhan mengangkat Gideon menjadi hakim. Bahkan menunjuk Gideon dan memilih Gideon untuk memimpin bangsa Israel melawan penjajahan orang-orang Midian. Wah, hebat sekali ya Gideon. Ada satu lagi misi yang Gideon lakukan adik-adik. Gideon berhasil menghancurkan kuil Baal. Wah, Gideon sangat luar biasa ya adik-adik ya. Nah, coba kita lanjutkan dengan fakta sejarah yang ketiga. Kita akan bersama-sama mengetahui tentang apa itu hakim-hakim. Adik-adik, hakim-hakim adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk membela bangsanya. Ya, dari bangsa-bangsa lain yang ingin menghancurkan bangsa Israel. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada 12 hakim-hakim yang dipilih oleh Allah. Coba Kak Inggar sebutkan ya. 1. Otniel. 2. Ehud. 3. Samgar. 4. Deborah. 5. Gideon. 6. Tolah. 7. Yair. 8. Yeftah. 9. Epsan. 10. Elon.
11 Abdon, 12 Simson. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama tentang fakta sejarah Alkitab pada masa Gideon. Tadi kita sudah mendengarkan tentang orang Midian, dan kita juga sudah mendengarkan tentang Gideon dan hakim-hakim. Sekarang, sebelum Kak Inggar lanjutkan, kita akan mendengarkan teman kita membacakan super ayat hari ini. Tetapi sebelumnya, Kak Inggar tunggu adik-adik semuanya ambil Alkitabnya di rumah. Yuk, Kak Inggar tunggu dulu ya. Semua ambil Alkitabnya dulu adik-adik. Oke, sudah adik-adik? Mari kita akan baca bersama-sama super ayat kita hari ini. Halo teman-teman, namaku Gisel. Super ayat hari ini diambil dari kitab 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Dadah. Nah, adik-adik, seperti ayat yang tadi kita sudah baca, adik-adik coba sekarang Kak Inggar mau bertanya. Jika di kelas kalian ada pemilihan ketua kelas, coba teman-teman seperti apa yang akan kalian pilih? Pastinya teman-teman yang mempunyai kelebihan dibanding teman-teman yang lain adik-adik. Mungkin pandai bergaul, mungkin juga anak yang berprestasi, atau mempunyai kemampuan yang lebih. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus memilih Gideon yang tidak mampu. Gideon yang berasal dari suku yang kecil, dari Manasye. Juga keluarga Gideon ini keluarga yang kecil adik-adik. Dan Gideon ini juga anak terakhir. Tetapi Tuhan pilih Gideon untuk membebaskan orang Israel dari orang-orang Midian. Nah, adik-adik, dari cerita ini Tuhan berfirman kepada kita bahwa walaupun kita kecil, tapi ketika kita dipilih oleh Allah, ketika Tuhan sudah pilih kita, maka ketika kita berdoa, Tuhan pasti akan menolong kita. Seperti juga Tuhan menolong Gideon adik-adik. Gideon ini juga bukan tentara yang pintar loh adik-adik, tetapi karena pertolongan Tuhan, Gideon dan orang-orang Israel bisa mengalahkan orang-orang Midian. Hebat ya adik-adik? Nah, mulai dari sekarang adik-adik, Tuhan sudah menolong Gideon dan memberikan kemampuan. Dan sekarang adik-adik harus percaya, Tuhan juga akan memberikan kemampuan kepada adik-adik. Walaupun kita masih kecil, tapi percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada semua adik-adik. Coba mari kita ucapkan lagi super kebenaran kita hari ini. Walaupun aku kecil, Tuhan menyertaiku. Amin adik-adik? Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Kak percaya Tuhan Yesus menyertai kehidupan adik-adik semua. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman. Nah, waktunya kita untuk melakukan aktivitas. Aktivitas apa ya yang mau kita lakukan? Nah, Kak Vika ini mau membuat bola tangan dari kertas karton. Nah, kita nanti menulis janji di atas kertas karton itu. Adik-adik siapkan bahan-bahannya dulu ya. Kak Vika nanti ini punya kertas karton, gunting, spidol merah sama hitam ya, terus lem. Nah, pertama-tama kita mau bentuk bola tangan di atas kertas karton ya. Begini adik-adik. Nah, seperti ini ya. Lalu kita gunting. Di sini kebetulan Kak Vika sudah ada yang sudah jadi ya,
bentuk bolanya seperti ini adik-adik. Nanti kita gambar dulu. Kita gambar kukunya dulu ya adik-adik. Setelah itu kita warnai. Kak Vika punyanya spidol warna merah nih. Adik-adik kalau misalnya punya spidol warna lain tidak apa-apa, kita warnai sesuai keinginan adik-adik ya. Kalau sudah, kita balik. Kita mau lem satu persatu. Lemnya yang kuat ya adik-adik. Jadinya nanti seperti ini nih adik-adik. Lemnya yang kuat. Kita punya nih yang udah jadi. Nanti kita tulis janji kita kepada Tuhan. Semisal di sini ditulis, saya akan rajin berdoa, saya mau rajin membaca Alkitab seperti itu. Setelah itu nanti kita potong tali pitanya. Kita ikatkan seperti ini ya adik-adik di jari telunjuk tangan kita. Nah, jadinya seperti ini. Bagus kan adik-adik? Mudah ya membuatnya. Kesimpulan aktivitas hari ini, mari kita membuat tekad dan berjanji kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita dimanapun dan kapanpun. Amin. Dadah adik-adik. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Mei. Nah adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan dulu sebelumnya. Apa ya tadi yang diterima? Udah aktivitas juga? Nah sekarang saatnya kuis. Nah, Kak Mei akan memberikan pertanyaan buat adik-adik semuanya. Yang tadi sudah mendengarkan dengan seksama, pasti tahu dong jawabannya. Berapa ya pertanyaannya? 3 aja ya. Ayo, sekarang siapkan diri. Yang tadi sudah sempat nyatet, buka lagi catatannya. Dengarkan baik-baik. Yuk, kita simak pertanyaan dari Kak Mei ya. Tadi ceritanya tentang apa sih ya? Oh, kita ingat lagi ya. Ingat dulu. Tadi itu tentang Gideon ya, bener ya? Gideon seorang yang kecil tadinya nggak pede, merasa takut, tapi dia dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan satu bangsa yang besar. Betul? Ya. Nah, yuk kita mulai pertanyaan yang pertama. Nah, apa ya? Kak Mai akan kasih bantuan jawaban pilihan A atau pilihan B, oke? Yang pertama, bangsa apakah yang dikalahkan oleh Gideon? Oke, bangsa apakah yang dikalahkan oleh Gideon? Kasih bantuan pertanyaan ya. Yang A, bangsa Babel. Yang B, bangsa Midian. Ayo jawabannya apa? Pasti sudah tahu adik-adik di sini semuanya pinter. Tadi sudah memperhatikan ceritanya dari siapa tadi? Dari Kak Enggar kan? Nah, oke. Apa jawabannya? Krik. Yuk. Teng. Sudah ketemu? Yuk, jawabannya adalah apa tadi? Midian, ya betul. Ya, betul sekali, pinter luar biasa. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Apa ya? Oke, Gideon itu berasal dari suku bangsa apa? Gideon berasal dari suku bangsa apa? Oke, kasih bantuan lagi deh, 2 lagi, oke? Yang A dari Efraim, yang B dari Manasye. A Efraim, B Manasye. Dari mana? Gideon berasal dari suku bangsa mana? Tulis ayo, tulis di komentar. Chat, ayo cepetan, buruan tulis. Namanya, jawabannya apa? Yuk, 1, 2, 3. Ya, jawabannya apa? Ya, betul sekali.
Gideon berasal dari suku bangsa mana, Cik? Ya, oke. Nah, semuanya pinter semuanya adik-adik. Semangat menjawab karena tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dengan seksama. Oke, masuk ke pertanyaan ketiga. Buka lagi catatan, siapkan catatan tadi contekannya. Atau ada siapa ya, kakak, mama, papa yang di sampingnya? Ya, oke, kita mau jawab, nanti ketik sendiri ya di kolom chatnya ya, di bawah. Kita ketik nanti jawabannya. Pertanyaan terakhir. Apa super kebenaran hari ini? Nah, gampang kan? Apa super kebenaran hari ini? Oke, kasih waktu lagi untuk menjawab. Karena ini kalimat, kasih waktu agak lama ya. 1, 2, 3, ayo jawab, ketik. Ayo buruan ketik. Ya, apa ya? Super kebenaran hari ini. Oke, jawabannya adalah... Siapa yang sudah jawab? Jawabannya adalah... Ya, meskipun aku kecil, tapi Tuhan menyertai aku. Nah, pinter semua adik-adik semuanya, keren, sudah berpartisipasi dengan luar biasa. Nah teman-teman, adik-adik yang di rumah, dimanapun berada, yang menyaksikan sekolah minggu hari ini, kita hari ini sudah belajar, sudah memuji nama Tuhan, sudah membuat aktivitas, dan belajar bagaimana sih seorang Gideon yang dari suku kecil, yang tidak merasa menjadi siapa-siapa, yang tadinya nggak percaya diri, tapi diberi tugas yang besar sama Tuhan. Ya, Gideon awalnya takut ya, awalnya nggak pede, merasa ragu-ragu karena siapa sih kita, siapa sih saya, seorang Gideon gitu ya. Tapi Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Tuhan membuat Gideon menjadi seorang yang besar, mengalahkan bangsa yang besar. Nah, itu juga harus adik-adik rasakan. Walaupun anak-anak sekolah minggu kecil, masih muda, tapi jangan takut. Saat kita mau berbuat baik, saat kita mau memancarkan terang dan garam dari Tuhan ya, sebagai terang dan garam dunia, memancarkan kasih Tuhan, berbuat kebaikan, jangan pernah takut ya. Jangan pernah takut, jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa kecil. Aku kan masih anak kecil gitu ya. Jangan pernah takut karena Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai adik-adik semuanya ya. Tuhan mempunyai kekuatan yang besar, yang tidak terkalahkan. Kita percaya, kita kuat karena ada Tuhan beserta sama kita. Oke? Amin. Ya, semangat terus pokoknya. Jangan karena kita kecil tapi kita takut. No, oke? Menjadi berani, menjadi besar karena kekuatan Tuhan. Oke, amin. Nah, oke. Sekarang udah selesai kayaknya ya sekolah minggu sore ini ya. Kita mau berdoa yuk. Berdoa penutup. Siapkan hati kita, siapkan jiwa kita. Kita posisi berdoa yang benar. Oke, ya mari kita berdoa teman-teman. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih atas firman-Mu Bapa. Engkau memberikan kami firman yang luar biasa. Engkau memberikan kami kekuatan Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang penuh dengan keberanian, penuh dengan kekuatan karena kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Ampuni kami Tuhan, jika seringkali kami merasa ragu-ragu, seringkali kami merasa takut. Ampuni kami Tuhan, mulai hari ini kami walaupun masih kecil tapi kami mau belajar untuk bersandar pada kekuatan Tuhan. Kami mau belajar untuk selalu berani karena Tuhan menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan juga Tuhan diri kami pribadi, sekolah kami, keluarga kami, orang tua kami, dan masyarakat di sekitar kami. Kami mau Tuhan, Kau juga memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Nah,
Oke, terima kasih adik-adik semuanya sudah menyimak sekolah minggu dari awal sampai akhir dengan penuh semangat. Jangan lupa ketemu lagi di sekolah minggu online minggu depan, hari Minggu jam 4 sore. Teman-teman, adik-adik, Bapak, Ibu, Mama, Papa jangan lupa bantu untuk subscribe channel kita ya. Jangan lupa bunyikan juga lonceng notifikasinya dan ketik komentarnya juga di bawah ya. Selalu semangat, selalu bersukacita dan selalu berani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.